Well, Jos Gandos, kotos, yes you, sahabat sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video ini sudah lama sekali kita tidak membuat konten karena beberapa hal yang sibuk sekali, sahabatku. Oke, di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, sahabatku, tentang perkembangan situasi dunia cryptocurrency, terutama di Amerika Serikat ya. Nah, sahabatku, di dunia kripto di Amerika Serikat sendiri memasuki babak baru, sahabatku ya, yang semakin banyak diminati investor bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, disahkannya aturan stablecoin itu tidak hanya menguntungkan Bitcoin dan Ethereum saja, sahabatku ya, tetapi termasuk juga Pi Network. Nah, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat itu resmi mengesahkan dua rancangan undang-undang yang sangat penting ya, membentuk kerangka regulasi baru bagi aset digital, khususnya ini stablecoin dan mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency. Kita harus mengetahui ya tentang tonggak sejarah bagaimana sih di negeri Paman Sam itu atau di Amerika Serikat itu mengatur sektor kripto yang berkembang pesat ini. Nah, namun selama ini memang menghadapi kepastian hukum yang berbelit-belit ya dalam hanya pelindungan terhadap konsumen cryptocurrency itu sendiri. Nah, di tengahnya meningkatnya adopsi stablecoin dan kekhawatiran soal banyak disalahgunakan ya, kehadiran regulasi yang jelas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, sehingga pemerintah Amerika Serikat itu harus membuat undang-undang Genius Act. Oke, tetapi sebelum kita membahas tentang undang-undang Genius Act tersebut, sahabatku ya, kita harus memahami Clarity Act yang saat ini ya, aturan main untuk token digital di Amerika Serikat sendiri utamanya ya. Ini adalah rancangan undang-undang, sahabatku ya, rancangan undang-undang yang sudah disahkan, yang lolos dengan dukungan bipartisan 294 suara melawan dari 134 suara. RUU ini secara tegas mendefinisikan apakah suatu aset digital tersebut tergolong sebagai sekuritas atau efek atau tergolong sebagai komoditas ya. Nah, sekaligus memperjelas dari yurisdiksi antara Komisi Sekuritas dan Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka atau biasa disingkat dengan CFTC. Oke, sahabatku, selama pemerintahan Joe Biden dulu ya, sebelum Trump ini ya, kripto itu sangat sulit sekali ya, banyak sekali tantangannya, belum banyak diakui di pemerintah itu sendiri, pemerintah Amerika Serikat itu sendiri, banyak sekali yang menyerang cryptocurrency itu sendiri ya. Nah, kebetulan di saat ini, di era Trump ini ya, cryptocurrency sekarang sudah mendunia, apalagi Amerika Serikat ini akan dijadikan ibu kota kripto dunia. Nah, sahabat ya. Nah, sahabatku, pentingnya dari Clarity Act ini terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri aset digital tersebut, khususnya dalam menentukan apakah suatu aset tergolong sebagai sekuritas atau komoditas. Undang-undang ini juga berperan penting dalam mencegah tumpang tindih kewenangan antar regulator, seperti halnya Securities and Exchange Commission atau biasa disingkat dengan SEC, dan Commodity Futures Trading Commission atau CFTC tersebut, yang selama ini sahabatku menjadi sumber ketidakpastian regulasi tentang cryptocurrency di Amerika Serikat. Oke, sahabatku, dengan sekarang adanya Clarity Act diharapkan dapat mendorong adopsi aset digital lebih luas ya, karena Amerika ini sebagai acuan ya, walaupun seperti apapun dolar juga masih menjadi patokan nilai mata uang dunia, termasuk nanti Trump juga ingin Amerika menjadi ibu kota kripto di dunia. Itu, sahabatku ya. Nah, dalam rancangan undang-undang tersebut itu harus disetujui oleh Senat ya, Senat, dan ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Nah, kebetulan saat ini Presiden Donald Trump sudah mengesahkan dan menandatanganinya, sehingga perkembangan mata uang digital cryptocurrency ini semakin mendunia dan dipercaya oleh banyak investor. Oke, sahabat, kita masuk ke Genius Act ya, aturan khusus untuk stablecoin. Nah, bagi Amerika Serikat sendiri ini secara khusus mengatur stablecoin aset digital yang nilainya dipatok pada mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, stablecoin sendiri itu berperan penting dalam ekosistem kripto karena memungkinkan transaksi instan, stabil, lintas platform gitu kan.
Jadi dalam Genius X ini mengatur bahwa setiap stablecoin itu sendiri diterbitkan wajib didukung sepenuhnya oleh cadangan aset likuid seperti yang saya sebutkan tadi ya, dolar Amerika Serikat, surat utang pemerintah jangka pendek. Nah, sahabatku, untuk menjaga kestabilan nilai stablecoin dan menghindari risiko sistematik, selain itu penerbit stablecoin juga diwajibkan untuk secara rutin mengungkapkan komposisi cadangan tersebut pada publik setiap bulannya atau diaudit lah seperti itu ya, agar untuk meningkatkan transparansinya biar tidak menimbulkan suatu penipuan di belakang hari nanti. Nah, langkah ini sangat penting ya untuk mendorong kepercayaan pasar dan menciptakan fondasi yang sehat bagi pertumbuhan stablecoin di masa depan. Ada lagi anti CBDC ya, surveillance state X ya. Jadi intinya ini menolak mata uang digital ala pemerintah atau CBDC, Central Bank Digital Currency. Di sini yang dimaksudkan adalah aturan terkait stablecoin tersebut ya. DPR mengesahkan anti CBDC surveillance state X ya, DPR Amerika Serikat yang saya maksudkan ya, sebuah RUU yang melarang penerbitan CBDC oleh bank sentral karena itu mudah diatur, dikendalikan ya, tidak terdesentralisasi. Nah, RUU ini didorong oleh kekhawatiran Partai Republik bahwa CBDC dapat menjadi alat pengawasan oleh negara terhadap warganya gitu ya. Jadi masih aja angger wae masih dikuasai oleh kelompok tertentu atau juga bisa dikendalikan oleh kelompok penguasa uang. Nah, isi utamanya anti CBDC Act ini menegaskan larangan terhadap pengembangan mata uang digital bank sentral yang berpotensi digunakan untuk memantau transaksi individu secara real time, secara setiap saat. Yang dimaksud seperti itu karena dianggap mengancam privasi warga negara atau itu tidak fair lah ya, gitu, bisa dikendalikan. Nah, RUU ini juga menekan bahwa CBDC dikembangkan maka harus dirancang secara terbuka tanpa memerlukan izin dan bersifat pribadi yang menyerupai karakteristik uang tunai untuk menjaga prinsip kebebasan individu. Nah, jadi pemerintah federal Amerika Serikat itu tidak berhak memantau kehidupan keuangan warga negaranya di Amerika Serikat. Seperti halnya contohnya kita ambil seperti Partai Komunis Tiongkok ya, yang judulnya dapat membuka jalan bagi pengawasan massal dan kontrol negara atas kehidupan finansial masyarakatnya ya, yuan digital. Nah, itu kan bisa terkontrol pemerintah ya, bisa diatur sama pemerintah Cina. Ini sebagai contohnya saja. Nah, Amerika tidak mau seperti itu sahabatku ya. Sahabatku, apa hubungannya dengan Pay Network? Nah, nanti kita akan bahas ya sahabatku ya. Sebelumnya di sini ada akun X dari The White House. Di sini sudah mengumumkan Genius Act ditandatangani menjadi undang-undang ya. Undang-undang Genius menciptakan kerangka regulasi yang jelas dan sederhana untuk membangun dan mewujudkan potensi besar stablecoin yang didukung dolar. Ini memungkinkan bisa menjadi revolusi besar dalam teknologi keuangan sejak lahirnya internet tersebut. Nah, ini yang diuntungkan nanti ini Pay Network ya. Dengan peraturan ini waktunya yang tepat. Nicholas Kokalis itu kemarin tanggal 20 Februari membuka jaringan utamanya Pay Network ya. Nah, setelah open mainnet, open network tersebut Pi sudah mulai diperdagangkan walaupun di bursa ya, tetapi tujuannya adalah untuk memperluas ekosistem ya, untuk mengenalkan lebih luas, mengadopsi lebih luas ya, supaya Pi ini diadopsi orang di seluruh dunia dan mereka menjadi kenal terhadap Pay Network, bukan lagi disebut sebagai penipuan. Nah, kenapa Pi ini sangat tepat ya untuk dijadikan aset digital atau dijadikan penyimpan nilai atau dijadikan untuk masa depan kekayaan Anda di tahun 2030 nanti. Nah, saya sebut di tahun 2030 karena nanti kemungkinan semakin tahun ya 2026, 2027, 2028 Pi ini semakin banyak diadopsi luas dan digunakan dalam ekosistem yang nyata di dunia nyata ya. Itu kelebihannya bukan hanya di bursa sebagai perdagangan seperti halnya komoditas itu, bukan, karena tujuannya adalah sebagai aset keuangan digital atau sekuritas ya, seperti itu ya sahabatku ya. Jadi tidak hanya sebagai komoditas saja ya, gitu, tujuannya sebagai uang gitu loh, uang masa depan. Nah, makanya Pay Network ini memiliki keunggulan dibanding Bitcoin dan Ethereum-nya, walaupun ya Bitcoin, Ethereum di belakang layar itu sama Nicholas Kokalis juga. Itu ya banyak sekali yang sudah mengarah ke sana ya. Beberapa video yang pernah saya buat dulu ya. Kita juga bisa melihat kemarin postingan dari akun X Bitcoin
yang resmi ya. Di sini Nicholas Kokalis berdiri di atas Bitcoin ya, sambil nyingkrang apa ya, naikkan kaki sebelah itu nyingkrang. Artinya Nicholas nanti akan berada di atas Bitcoin. Nah, saat ini Nicholas ya tahu sendiri pencipta dari Pi Network kan begitu. Artinya suatu saat nanti Pi akan di atasnya Bitcoin gitu. Oke sahabatku, ini akun X Bitcoin resmi Bitcoin ya. Di sini kita lihat sebelum undang-undang ini disahkan ya, beberapa waktu kemarin itu Nicholas Kokalis atau maaf Bitcoin ya, akun X resmi Bitcoin itu memposting gambar Nicholas Kokalis berada di atas tumpukan Bitcoin. Nah, sebelum undang-undang Genius Act disahkan oleh Donald Trump. Nah, ada apa ini? Ini adalah kisi-kisi atau ya ultimatum buat seluruh investor dunia, ya seluruh manusia di dunia. Artinya dia ngasih bocoran, gua nih yang ciptain ini, dan sekarang gua ada produk yang baru. Kenapa lu kagak mau kan gitu? Jangan sampai nanti menyesal seperti yang ketinggalan Bitcoin zaman dulu, atau seperti saya sendiri pribadi yang menyesal malah menjual Bitcoin saya di masa-masa tahun 2011 dulu. Nah, coba kalau saya hold, mungkin saat ini saya jadi triliuner, dan itu adalah nyata sebetulnya. Bisa Anda bayangkan 1.500 Bitcoin. Bahkan saya hanya kalah beberapa saja untuk main game, sisanya ada 1.328 Bitcoin yang saya jual waktu itu hanya dengan Rp25.000. Ya, sekarang menyesal, tapi itu dulu. Nah, makanya saya selalu setia menambang Pi ini selama bertahun-tahun, dan saya tunggu sampai hingga 2030 menjadi miliarder. Amin. Yang nggak percaya nggak usah nonton video ini, nanti bikin sentet sirai. Oke sobat, itu kita ke aplikasi Pi Browser ya. Di sini semua sudah komplit. Ini adalah jantungnya keuangan digital masa depan ya, yang belum banyak disadari orang. Ya, mereka yang seperti halnya saya juga trader, saya juga lama di dunia kripto, saya memahami kalau kita sudah berada di perdagangan kripto, apalagi asik dengan profit ya, apalagi asik dengan kekalahan juga, katanya kadang-kadang juga loss ya. Nah, itu wajar. Apalagi koin-koin yang suka main-main koin-koin micin itu enggak gubris seperti gini. Teknologi ini dikiranya adalah penipuan, padahal Pi ini masa depan keuangan digital ya, uang masa depan yang belum banyak disadari orang-orang. Nah, makanya di sini komplit ada artificial intelligence ya. Teman-teman harus memahami tentang blockchain, kemudian tentang smart contract, apa hubungannya dengan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Nah, Pi ini semua memegangnya, ekosistemnya kuat, penggunaan di dunia nyata. Nah, memang proyek ini jangka panjang, tetapi ini akan memberikan kekayaan Anda di tahun 2030, atau bisa juga Anda bisa kaya sebelumnya. Karena sahabatku, kita tidak tahu ya. Ini 2030 itu analisa saya ya. Kalau pengen jadi orang kaya ya inilah hold Pi atau beli Pi mumpung saat murah. Nah, gitu sahabatku ya. Karena stablecoin, Pi stablecoin itu ada aturan Genius Act tadi yang sudah pernah saya sebutkan berulang video konten saya. Tentang saat sebelum Open Network ya, 1 jam sebelum Open Network juga saya buatkan video tentang ini ya. Kendalanya adalah The Genius Act, dan saat ini Pi ya kemungkinan untuk menjadi Pi stablecoin dengan 314.159 US dollar itu backup asetnya harus 1:1 US dollar atau aset liquid yang lainnya. Misalkan Pi sudah tinggi harganya, kemudian ada aset liquid lainnya didukung oleh seluruh dunia juga ya, Pi ini harus menjadi Pi stablecoin dengan nilai 314.159 US dollar ya, bisa saja terjadi. Jadi kita ikuti irama proyek ini. Pi Network ini adalah aset keuangan digital masa depan. Video ini sebagai informasi dan edukasi, bukan saran investasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Pilihan Anda menjadi kaya ada di tangan Anda. Prospek jangka panjang masa depan Pi sudah bisa kita lihat. Walaupun nilainya masih 0,4, 0,5, 0,6 saat ini naik turunnya, tetapi potensi jangka panjangnya akan membuat Anda sejahtera. Sekian dulu video dari saya. Tetap semangat. Salam petir, jedar, jeder, jedor, jos, gandos, kotos, yes, you, bye-bye.